Shalom Alehem. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi sharing firman Tuhan yang baru saya renungkan tentang bagaimana caranya meminta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan apa yang kita minta kepadanya. Saya akan baca firman Tuhan dari Matius 7 ayat 7 sampai ayat 11. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Malam ini kita akan belajar dari kata meminta yang tertulis di ayat 7 tadi. Di ayat 7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Kata minta ditulis dengan kata aiteo dalam bahasa aslinya atau dalam bahasa Yunaninya. Dalam bahasa Inggris, aiteo ini salah satu pengertiannya ditulis dengan kata desire. Ya, artinya teruslah meminta dengan penuh kerinduan. Teruslah meminta dengan penuh harapan. Teruslah meminta dengan sangat berharap, sangat menginginkan bahwa permintaan itu akan diberikan kepada Tuhan. Jadi kata meminta, aiteo di sini bukan hanya sekedar meminta tanpa berharap. Meminta karena percaya bahwa apa yang diminta akan diberikan. Itu arti dari kata aiteo. Karena ada orang yang meminta, habis itu ia melupakannya. Karena ia tidak betul-betul menginginkannya. Dia tidak sungguh-sungguh merindukannya. Ia hanya sekedar meminta. Dia hanya sekedar berdoa kepada Tuhan. Dia hanya sekedar memanjatkan permohonan kepada Tuhan. Habis itu ia melupakannya. Aiteo adalah meminta dengan memohon dengan sangat kepada Tuhan. Saya jadi teringat kisah tentang hakim yang lalim yang diceritakan dalam Lukas 18 ayat 1 sampai ayat 8. Saya bacakan kisah hakim yang lalim ini. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ini adalah pesan yang ingin disampaikan Tuhan Yesus dalam cerita ini. Bahwa saudara dan saya harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat 2 katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Tuhan mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, iya, Tuhan akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ataupun orang Kristen sering meminta kepada Tuhan, meminta siang dan malam. Awalnya dia berdoa dengan tidak jemu-jemu, dia terus berdoa tanpa putus harapan. Namun seiring berjalannya waktu, karena harapan tidak sejalan dengan kenyataan, karena harapannya tidak menjadi kenyataan, maka pada akhirnya imannya menjadi lemah
dan akhirnya ia kehilangan harapannya. Ketika seseorang sudah kehilangan harapannya, maka ia akan berhenti untuk berdoa, maka ia akan berhenti untuk memohon, maka ia akan berhenti untuk meminta kepada Tuhan. Ada orang yang berdoa untuk kesembuhannya, tapi ketika dia berdoa, semakin dia berdoa, sakitnya semakin berat. Lalu dia mulai kehilangan harapannya dan dia berhenti berdoa. Ada orang yang berdoa supaya Tuhan memulihkan pekerjaannya, memulihkan ekonominya, memulihkan kondisi keuangannya. Awalnya dia begitu menggebu-gebu berdoa, dia yakin bahwa Tuhan menolong dia. Tetapi ketika usahanya semakin hancur, pekerjaannya semakin hancur, semakin berantakan, dia mulai kehilangan harapannya dan dia berhenti berdoa. Ada orang juga yang bergumul dengan pelayanannya. Dia semangat melayani Tuhan. Tetapi ketika kian hari kian melayani Tuhan, banyak tantangan, banyak cobaan, bahkan pelayanannya mulai merosot. Akhirnya imannya menjadi lemah. Ia kehilangan sukacitanya, ia kehilangan semangatnya, dan pada akhirnya ia berhenti dari pelayanannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman kita bukan hanya berbicara tentang awal, tetapi juga berbicara tentang akhir. Yang penting bukan hanya di awal, tapi yang paling penting juga bagaimana di akhirnya. Apakah kita punya cukup iman untuk melihat apa yang kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita? Iman kita harus cukup Bapak Ibu. Kalau kita harus bertanding 10 km, maka iman kita harus memiliki iman sampai kita bisa finish sejauh 10 km. Ada orang yang imannya habis di kilometer pertama, dia menyerah. Ada orang yang habis imannya di kilometer kedua, merasa lelah, merasa tujuannya tidak sampai-sampai. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita pelihara iman kita. Saya membaca sebuah ayat yang memang bukan berbicara tentang iman, tapi saya ingin mengkorelasikan ini dengan iman karena saya belajar sesuatu dari ayat firman Tuhan ini. Dari Galatia 6 ayat 7 sampai ayat 9 dikatakan begini, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, saya coba menggantikan kata menabur ini dengan kata iman. Jadi saya mendapatkan pengertian seperti ini. Tetapi barang siapa menabur dalam iman, ia akan menuai apa yang diharapkannya. Jadi pasti menuai. Ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Lalu saya hubungkan kepada iman. Janganlah kita jemu-jemu menabur dalam iman, memegang teguh iman dan pengharapan, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi ini Bapak Ibu, ternyata ada sebuah proses di mana kita tidak jemu-jemu untuk terus bertahan dalam iman, memegang iman percaya kita. Jangan jemu-jemu menabur dalam iman, jangan jemu-jemu berjalan dalam iman, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Kata-kata berikutnya, ini yang sangat penting, jika kita tidak menjadi lemah. Ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, hindari hal-hal ini. Apa itu? Hindarilah kata menjadi lemah. Jangan menjadi lemah, saudara. Jangan menjadi lemah. Apapun yang kau minta hari ini, meskipun kenyataan tidak berbanding lurus dengan apa yang kau minta kepada Tuhan, ingat pesan Tuhan nih, jangan menjadi lemah. Karena ketika sudah datang waktunya, saudara pasti menuai. Kalau saya hubungkan ayat ini dengan ayat Matius 7 ayat 7 yang kita baca tadi, maka saya mendapat kesimpulan seperti ini, bahwa mintalah dengan penuh kerinduan
Tunjukkan kepada Tuhan bahwa kamu sangat menginginkannya, dan ingat, apapun yang terjadi, apapun yang engkau lihat, apapun yang kau alami, janganlah imanmu menjadi lemah. Maka apa yang kau harapkan, Tuhan akan memberikannya kepadamu. Jadi ini pelajaran yang saya terima malam hari ini, Bapak Ibu, bahwa ternyata kalau kita ingin menerima apa yang kita minta, jangan jemu-jemu, terus berjalan dengan iman, karena ketika waktunya datang, kita akan diberikan apa yang kita minta kepada Tuhan. Di dalam Lukas 18 ayat 3 tadi diceritakan bahwa ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Ada kata selalu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa janda itu selalu datang kepada hakim itu. Kata selalu ditulis dengan kata erchomai, yang artinya datang mendekat. Jadi bukan hanya datang di gerbang pintu rumah hakim itu, mungkin datang sampai di halaman teras rumah hakim itu, mungkin hanya sampai dari kejauhan saja, atau hanya menyampaikan permohonan melalui orang lain, agar orang itu menyampaikan permohonan kepada hakim itu, menyampaikan permohonan dari jarak jauh. Erchomai, bukan berbicara seperti itu. Kata selalu datang artinya mendekat kepada hakim itu. Jaraknya sangat dekat dengan hakim itu, sehingga hakim itu merasa terganggu karena perempuan ini, janda ini selalu berada di dekat dia. Dia terus berseru-seru, Pak Hakim, tolong bela hakku, tolong bela perkaraku. Sepanjang hari, sepanjang waktu, hari demi waktu, janda ini selalu mendekat kepada hakim itu, dan hakim ini ternyata merasa terganggu. Di ayat 4 dikatakan, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Ya, saudara, kalau engkau menerima penolakan, bagaimana respon? Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tapi respon wanita ini luar biasa. Wanita ini tidak jemu-jemu untuk terus mendekat kepada hakim ini. Wanita ini tidak pernah bosan untuk berhadapan dengan hakim ini, face to face dengan hakim ini. Meskipun dia tahu bahwa hakim ini pasti akan menolak lagi, hakim ini pasti akan memberi jawab yang sama seperti kemarin. Tapi janda ini, wanita ini tidak pernah bosan untuk mendekatkan dirinya kepada hakim ini. Dia tidak menjadi lemah karena penolakan itu. Dia tidak menjadi lemah karena kenyataannya belum sesuai dengan apa yang diharapkannya. Ia tidak menjadi lemah dengan situasi itu. Harusnya dia malu. Harusnya dia merasa harga dirinya diinjak-injak. Bagaimana dengan kita? Apabila sampai hari ini apa yang kita minta itu berbeda jauh dengan kenyataan kita. Apakah kita masih mau mendekat kepada Tuhan? Apakah kita masih mau berseru-seru kepada Tuhan? Ataukah kita sudah kehilangan iman kita? Kita sudah berkata, ya sudahlah Tuhan, aku putus asa. Malam ini saya sampaikan kepada saudara, teruslah cari Tuhan. Sampai engkau sangat dekat dengan Dia, face to face dengan Tuhan. Sama seperti cerita wanita Kanaan, yang dia memohon, meminta sesuatu kepada Tuhan Yesus. Cerita ini saya ambil dalam Matius 15 ayat 22 sampai 28. Ceritanya bercerita seperti ini. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru kepada Yesus, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Yesus cuek dengan perempuan itu. Yesus mengabaikan permintaan perempuan itu. Yesus tidak peduli dengan permintaan perempuan itu. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus, Guru, suruhlah ia pergi, suruhlah wanita itu pergi. Ia selalu mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Maka para murid juga sudah merasa terganggu dengan kehadiran wanita ini. Karena wanita ini selalu datang kepada Yesus, menyampaikan permintaan kepada Yesus.
Ayat 24, jawab Yesus kepada perempuan yang terus meminta tadi. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Artinya Yesus sedang menolak secara halus, Yesus sedang mengusir secara halus. Hai wanita, aku ini hanya diutus kepada orang Israel, sedangkan engkau bukan orang Israel. Artinya begini, pergi sana. Dia ditolak. Sama seperti janda yang mencari keadilan tadi, dia ditolak terus oleh hakim yang lalim itu. Ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Erchomai, janda ini mendekat kepada hakim tadi. Dan ternyata wanita Kanaan ini melakukan hal yang sama terhadap Yesus. Meskipun Yesus telah menolak dia, meskipun Yesus mengusir dia secara halus, dia bukannya pergi, dia bukannya menyerah, dia mendekat kepada Yesus dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Bagaimana respon kita menyikapi hal yang terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu? Apakah kita masih terus mau mendekat kepada Tuhan dan berkata, Tuhan tolonglah aku? Atau kita berkata, cukup, aku gak mau lagi berharap kepada Tuhan. Bagaimana respon kita terhadap apa yang kita minta selama ini kepada Tuhan? Ya, ketika dia mendekat kepada Tuhan, Yesus berkata di ayat 26, tetapi Yesus menjawab, lihat, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wah, kalau saya mendengar perkataan seperti ini, perasaan saya sudah hancur berkeping-keping. Ya, kalau saya mendengar perkataan seperti ini, harapan saya pasti sudah hancur, hilang. Karena penolakan Yesus begitu keras terhadap perempuan ini. Yang menjadi pertanyaan saya, ketika mendengar penolakan seperti ini bukan hanya penolakan. Tidak elok memberikan roti yang disediakan bagi anak-anak dan dilemparkannya kepada anjing. Artinya engkau tidak layak menerima pertolonganku, kata Tuhan. Karena kau bukan orang Israel. Sudah jelas penolakan ini. Sudah jelas enggak ada harapan bagi ibu ini untuk ditolong oleh Tuhan. Tapi yang luar biasa saya menemukan wanita ini tidak menjadi lemah. Luar biasa. Dia terus meminta kepada Tuhan. Di ayat 27, perempuan itu berkata, benar Tuhan. Tetapi anjing itu pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Yesus sungguh terkejut melihat perjuangan wanita ini. Sungguh luar biasa imannya. Wanita ini mampu bertahan di tengah penolakan yang begitu keras terhadap dirinya. Wanita ini masih bertahan dengan harapannya meskipun sudah jelas-jelas tidak ada lagi harapan dalam hidupnya. Yesus sudah menyatakan gak layak kau ditolong. Dia tidak kehilangan harapan. Meskipun kenyataannya Yesus menolak dia. Kalau kita mengalami hal seperti ini, kenyataan sudah tidak ada lagi harapan bagi kita. Kenyataan sudah sangat jauh dari harapan kita. Apakah kita menyerah? Apakah kita menjadi lemah? Atau apakah kita masih terus meminta kepada Tuhan? Ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bukan awalnya Bapak Ibu. Meskipun awalnya dia hancur berkeping-keping. Perasaannya luluh lantah. Harapannya mungkin tersiksa dalam batinnya. Tapi ia memutuskan untuk terus berpegang teguh kepada pengharapannya di dalam iman.
Dan saya kembali teringat kepada kisah yang lain yang hampir sama dengan ini. Saya teringat dengan orang tua, ibu dari Samuel, Nabi Samuel yang luar biasa itu, yang dipakai Tuhan dengan cara ajaib. Ibu Samuel bernama Hana. Hana adalah seorang perempuan mandul yang tidak diberikan keturunan oleh Tuhan. Di dalam 1 Samuel 1 ayat 10 dikatakan, dan dengan hati pedih Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Saya lompat ke ayat 12. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa, ada kata terus-menerus. Sekalipun sudah sekian tahun dia tidak mendapatkan keturunan, tapi dia tetap berdoa terus-menerus, berdoa di hadapan Tuhan. Maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Eli adalah imam di bait Allah. Dan dia memperhatikan mulut dari Hana yang terus berdoa kepada Tuhan. Ayat 13, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu Eli berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Bayangkan, imam, seorang hamba Tuhan menganggap bahwa Hana ini perempuan gak benar. Dia pemabuk, dia wanita dursila, dia wanita jahat. Ngapain orang mabuk datang ke bait Allah? Karena kita terus berdoa, orang mulai berkata kita gila. Ngapain terus dia berdoa? Tidak akan ada lagi harapan untuk dia berubah. Tidak ada lagi harapan untuk dia disembuhkan. Untuk apa lagi dia berdoa? Tidak ada lagi harapan keluarganya dipulihkan, ekonominya dipulihkan. Mereka pasti hancur. Untuk apa lagi dia berdoa? Orang mulai mengira kita gila. Karena kita terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Saya teringat dengan istri daripada Ayub. Karena penderitaan yang mereka alami, istri Ayub berkata kepada suaminya, Ayub, untuk apa lagi kau beribadah kepada Tuhan? Dengan kenyataan yang terjadi ini, kutukilah Allahmu dan matilah engkau. Lihat betapa pahit perasaan istri Ayub. Dia menyerah. Dia meninggalkan imannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kita mau seperti janda yang ingin haknya dibela oleh hakim itu? Apakah ingin kita seperti Hana yang terus memohon kepada Tuhan agar diberikan keturunan? Atau kita seperti istri Ayub yang berkata, Tuhan cukup, aku gak percaya lagi padamu. Ayat berikutnya, tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Ayat berikutnya dikatakan, janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besar cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama kepada Tuhan. Ya, dia menjelaskan, Imam Eli, aku bukan perempuan jahat, aku bukan pemabuk. Aku tidak minum anggur, aku tidak minum minuman yang memabukkan. Aku bukan perempuan seperti itu. Karena aku sedang mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Sehingga aku berbicara demikian lama kepada Tuhan. Saya tertarik dengan kata demikian lama. Dia berbicara demikian lama kepada Tuhan. Artinya dia tidak cemu-cemu meminta, memohon, berseru kepada Tuhan. Meskipun dia tahu dia mandul. Dan apa yang menjadi ending bagi wanita, bagi orang yang punya pendirian seperti ini? Maka di ayat berikutnya jawab Imam Eli kepada Hana, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Lihat Bapak Ibu, bagaimana permintaan kita supaya apa yang kita minta diberikan kepada Tuhan.
mintalah dengan sungguh-sungguh. Tunjukkan kepada Tuhan bahwa engkau sangat menginginkan itu. Meskipun dunia ini terbalik, meskipun kenyataan terbalik dari apa yang kita harapkan, teruslah meminta. Tunjukkan keinginanmu kepada Tuhan. Jangan hanya meminta dengan sambil lalu. Sampai dunia mengatakan kau gila. Kita tidak peduli. Yang penting apa yang aku minta harus diberikan Tuhan kepadaku. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan cemas bila di awalnya semua tidak berjalan dengan mulus. Jangan sedih karena di awal perjalanan kita meminta kepada Tuhan banyak tantangan dan godaan. Jangan takut, jangan khawatir, karena kita tahu pada akhirnya nanti Tuhan akan memberikan apa yang kita minta. Selamat mencoba apa yang saya sampaikan malam hari ini. Kiranya Tuhan mendengar dan mengabulkan permintaan saudara. Jangan lupa, teruslah berjaga-jaga, karena Tuhan Yesus sebentar lagi akan datang. Salam akhir zaman, kiranya Tuhan memberkati saudara. Shalom Aleichem.